Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita tidur, mari kita membaca renungan malam. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai malam hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 dan 6 dengan tema dipilih sebelum dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Ayat renungan yang kita ambil adalah Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau menanyakan satu hal kepada saudara. Bagaimana saudara memilih pasangan saudara? Apakah saudara memilih pasangan tersebut dengan cara mengundi? Ataukah saudara tidak memilih karena dijodohkan oleh orang tua? Ataukah saudara memilih dengan cara berdoa dan menggumulkan bersama, apakah memang ini jodoh dari Tuhan? Terlepas dari jawaban apa yang kita berikan, percayakah bahwa orang yang ada di samping kita ini memang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pasangan kita? Saya sendiri percaya bahwa suami saya adalah orang yang Tuhan telah tetapkan dari semula untuk menjadi pasangan hidup saya. Jika Tuhan sudah berkehendak, tentu tidak ada hal lain yang dapat membatalkannya. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pertama-tama Paulus mengucap syukur kepada Allah Bapa karena di dalam Kristus Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 3. Perhatikanlah kalimat ini, bahwa Allah telah mengaruniakan berkat tersebut kepada kita, bukan akan mengaruniakan berkat kepada kita. Hal ini berarti berkat itu telah kita terima saat ini. Muncul pertanyaan, mengapa kita bisa mendapatkan berkat tersebut? Apakah karena kita telah berbuat baik? Apakah karena kita sudah percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Allah telah memilih kita untuk menerima berkat tersebut. Bahkan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayat 4. Tuhan telah memilih kita agar kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu jika Tuhan telah memilih kita sebelum Tuhan menciptakan dunia, mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ya, memang Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi rencana Tuhan harus tetap terlaksana. Ketika Tuhan memilih kita untuk dikuduskan, rencananya tidak akan gagal. Hanya karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah telah menyiapkan Yesus Kristus sejak semula untuk menebus dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Allah yang kudus di ayat 5. Mengingat hal itu, bukankah posisi kita menjadi luar biasa? Ketika Tuhan belum menciptakan langit dan bumi sekalipun, Tuhan telah merencanakan kehidupan kita dan memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Kita sudah lebih dahulu ada di pemikiran Allah daripada langit dan bumi yang menjadi tempat kita hidup.
Bukankah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita? Ayat 6. Sudahkah kita melakukan bagian kita, yaitu mengucap syukur kepada Allah dan juga melayaninya, karena kita sudah dipilih Allah, bahkan sebelum dunia dijadikan? Kita mengaku dalam iman kita akan gereja, melanjutkan apa yang kita imani akan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja tidak ada dengan sendirinya. Allah yang menjadikannya dalam rohnya. Jika Allah adalah Bapa kita, gereja adalah ibu kita. Gereja adalah tempat di mana kita diingatkan hidup kita tidak terpisah dalam untaian hidup semua makhluk di muka bumi ini. Persekutuan yang tidak terpisahkan dengan Allah dan seisi ciptaan ini yang menjadi tujuan. Dari tulisan dalam Efesus bahwa kita tidak bisa mengaku kita ini ada dengan sendirinya di muka bumi ini. Ujuk-ujuk ada. Apalagi kemudian kita mengaku kita bisa dengan kekuatan sendiri, hidup tanpa orang lain. Lebih gawat lagi kemudian kita merasa orang lain ada di bawah kita, sehingga kita bisa menindas dengan seenaknya. Itu bukan maksud dan tujuan kita diciptakan. Allah menjadikan kita tak terlepas dari dirinya agar hidup kita tak bercacat. Kekuatan untuk hidup dalam damai datangnya dari atas, dari Allah sendiri. Apakah saudara pernah melihat bahwa semua ciptaan yang ada di alam ini terasa indah karena mereka diciptakan menurut kehendak dan rancangan Allah? Bayangkan yang terjadi ketika kita tidak menurut. Kita mengoperasi hidup bawaan kita dengan ala-ala bintang Korea. Bisa jadi bagus, bisa jadi juga tidak sesuai. Ketika kita melawan karya kasih dan kehadiran Allah dalam hidup kita, kita akan seperti baterai yang tidak terpasang pada senter. Tidak akan menyala, seperti baut yang kurang pas dengan sekrupnya, seperti kusen yang tidak pas dengan tembok rumahnya. Dalam keyakinan akan pentingnya hidup bersekutu dengan Allah ini, mari kita merenungkan kembali makna persekutuan kita dengan Tuhan. Kelekatan kita dengan Dia menjadikan sebuah keberlangsungan fungsi yang hebat. Kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa kita bisa menyebutkan perkara baik yang bisa kita lakukan dengan Tuhan hari ini saja? Melawat orang sakit, mendoakan saudara yang sudah lama tidak bicara dengan Anda, memberikan uang makanan Anda kepada sahabat yang kekurangan, tidak membuang-buang makanan, menjaga kesehatan dengan berolahraga, mengisi pikiran Anda dengan bacaan bermutu, dan banyak lagi. Betapa indahnya ketika perkara baik kita lakukan sebagai bagian dari syukur karena Allah sudah menciptakan kita. Oleh karena itu, syukurilah semua persekutuan indah yang kita punya hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Biarlah Bapa, firman yang kami telah dengar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Bapa, kami dapat terus mengucap syukur atas semua berkat anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Ampuni ya Bapa semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Semuanya ini kami minta melalui nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.